Kita berdoa dulu kalau sehat. Loh, benar nggak sih? Benar kan ya? Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur karena Bapak mengasihi kami dan Bapak membawa kami ke tempat ini. Tidak ada kebetulan dengan kami, tidak ada kebetulan dengan tempat ini, tidak ada kebetulan dengan waktu ini. Kami percaya, kami tahu bahwa semuanya ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan untuk Bapak memberkati pemberitaan firman Tuhan sore hari ini dan Kau mengubahkan semua kami. Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke, selamat sore ya, selamat sore lagi. Kita hari ini akan membahas tentang Anda diciptakan untuk keluarga Allah, gitu ya. Minggu kemarin kita udah belajar tentang penyembahan. Minggu ini kita akan belajar tentang persekutuan. Persekutuan dan penyembahan sama-sama suka disalahartikan, gitu ya. Penyembahan orang belum apa-apa kemarin juga ada di video klipnya, selalu divisualisasikan itu dengan ada orang yang mengembangkan tangannya ke atas, sorot belakang, sorot samping atau sorot depan. Sama juga dengan persekutuan. Nanti kita lihat bahwa persekutuan juga seringkali disalahartikan, maknanya menjadi berbeda. Firman Tuhan dari Ibrani 2 ayat 10 menyebutkan Allah yang telah menjadikan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Ia ingin memiliki banyak anak yang ikut memiliki kemuliaannya. Udah dapat kertasnya kan ya? Udah gampang jadinya ya. Efesus 1 ayat 5, rencananya yang tidak pernah berubah adalah untuk menjadikan kita bagian dari keluarganya dengan membawa kita kepadanya melalui Yesus Kristus. Kasihilah keluarga rohani. Oke, saya lanjutkan ya. Rencananya tidak pernah berubah adalah untuk menjadikan kita bagian dari keluarganya dengan membawa kita kepadanya melalui Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 5, kasihilah keluarga rohanimu. Minggu kemarin kita sudah bahas bagaimana Tuhan, apa tujuan pertama di dalam hidup kita itu adalah menyenangkan Tuhan, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Itu yang disebut penyembahan. Nah, hari ini kita akan belajar tujuan yang kedua. Kalau saudara masih ingat minggu kemarin yang kita bahas, inilah hukum yang pertama, inilah yang utama, ya, yang pertama, yaitu kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Terus kemudian ayat berikutnya dilanjutkan bahwa dan inilah hukum yang kedua, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita bahas lebih lanjut penjabaran dari hal ini. Jadi bahwa tujuan kedua hidup kita adalah, saudara bisa tulis, tujuan kedua hidup kita adalah persekutuan, ya. Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa berharga. Tuhan tidak ada kewajiban, tidak ada kebutuhan untuk menciptakan kita. Setuju ya? Kita udah bahas itu di minggu-minggu ini, di hari-hari ini. Tuhan tidak ada kebutuhan, Tuhan tidak ada kewajiban, Tuhan tidak kesepian, tetapi Tuhan memilih untuk menciptakan kita, untuk menjadikan kita kesenangannya. Setuju ya? Untuk menjadikan kita kesenangannya. Dan Dia melihat kita begitu berharga, sehingga Dia ingin tinggal bersama dengan kita di dalam kekekalan. Betul? Kita tidak akan pernah suka tinggal dengan orang yang tidak kita sukai, benar nggak? Nggak usah juga 2 hari, nggak usah 3 hari, sejam juga mungkin kita nggak suka sebelahan. Makanya saudara lihat yang saudara-saudara yang punya teman sebelahnya, jangan tertuduh. Jadi, bisa jadi bahwa memang demikian. Bercanda ya. Bercanda saudara. Jadi kita tidak suka tinggal dengan orang yang tidak kita sukai, kira-kira gitu ya. Tetapi kita senang sekali tinggal bersama-sama orang yang kita sukai. Seperti saya cerita minggu kemarin, saya punya anak, saya senang dengan mereka. Apapun juga yang mereka lakukan,
tanpa perlu mereka melakukan prestasi-prestasi tertentu. Saya sudah cukup suka dengan keberadaan mereka. Salah satu hal yang saya suka adalah saya tinggal bersama dengan mereka, bisa berantem-beranteman dengan mereka, duduk dengan mereka, bahkan nonton bareng dengan mereka. Itu salah satu hal yang saya sukai. Dan Tuhan membuat kita memilih untuk membuat kita menciptakan kita, karena menurut Tuhan kita cukup berharga, karena menurut Tuhan kita sangat berharga, sehingga kita layak, sehingga kita bisa untuk menikmati kekekalan bersama-sama dengan Dia. Itu kita pelajari selama seminggu kemarin. Itu kalau saudara ada yang ketinggalan kilometernya, cepat-cepat di hari-hari ini saya akan coba ikut akan coba menarik teman-teman, saudara-saudara yang ketinggalan kilometernya, ikutin Facebooknya. Jadi kalau ada apa yang ditanggapin itu, saudara itu pasti cerita tentang topik-topik yang sudah terlewat. Beberapa waktu yang lalu saya tulis jangan minder karena punya hidung besar. Gak ada yang komen. Saya akan upload lagi itu dalam beberapa hari ini. Saya pengen lihat ada yang komen atau enggak. Saya tuh bingung, ini tuh gak ada yang komen karena takut ini bahas gua ya. Gitu. Atau ada juga, Bang, kenapa abang membahas hidung abang? Gak ada juga yang komen gitu. Saya akan lanjutkan beberapa hari ini membahas kilometer-kilometer yang sudah terlewat, supaya saudara-saudara segera kembali dan bisa menikmati perjalanannya. Satu tips sebetulnya, satu minggu ada satu ayat, betul nggak? Betul ya, satu minggu ada satu ayat. Satu ayat itu bisa dibilang merupakan kesimpulan dari satu minggu itu. Dan kalau saudara-saudara bisa menghafalkan dengan baik, merenungkannya pagi, siang, dan malam, itu mengubahkan sangat-sangat besar keberadaan hidup kita. Oke, nah saya kembali lagi. Tuhan menciptakan kita dan melihat kita begitu berharga sehingga Dia ingin hidup bersama-sama dengan kita di dalam kekekalan. Itu satu. Dan yang kedua adalah yang merupakan bagian dari kekekalan itu, Tuhan mau kita hidup berdampingan. Saya punya 2 anak, saya bisa menjabarkan dengan jelas. Kalau saya punya 1 anak, saya tidak bisa menjabarkan. Saya punya 2 anak dan saya mau kedua-duanya hidup berdampingan. Itu yang saya inginkan. Saya bukan sekadar mengasihi mereka, oke? Tetapi saya ingin mereka tinggal bersama, hidup bersama dengan cara yang benar, selayaknya keluarga. Nah, oke, dijelaskan. Jadi pertama, Tuhan memang menciptakan kita, melihat kita berharga, benar. Nah, bagian yang kedua adalah Tuhan mau kita hidup berdampingan. Ada 2 yang pasti akan ada di dalam kekekalan. Yang pertama itu adalah Tuhan, dan yang kedua adalah saudara Simon. 2 itu yang sudah pasti akan ada di dalam kekekalan. Kita diciptakan bukan kebetulan, kita diciptakan di dalam keluarga ya. Itu bukan kebetulan. Tetapi yang sudah pasti yang hidup di dalam kekekalan, kita ada bersama-sama dengan keluarga kita mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mungkin 50 tahun. Baik itu dengan orang tua kita, ataupun dengan anak, ataupun dengan pasangan. Dengan keluarga kita ada batas waktunya. Tetapi kita bersama dengan saudara seiman, itu ada di dalam kekekalan. Dan Tuhan mau kita hidup bersama dengan mereka dengan baik. Bukankah kekekalan selama kita hidup di bumi ini katanya merupakan latihan ya? Saudara bayangkan, saudara boleh lihat ke kiri dan ke kanan. Oke, sudah lihat? Sudah lihat? Sudah lihat? Oke, sekarang saya minta sama saudara, bayangkan kalau engkau hidup di dalam kekekalan dengan Dia. Sudah bisa terbayang? Atau tak terbayangkan? Sudah terbayang? Saudara-saudara, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kebenaran yang luar biasa. Kenapa? Dunia mengenal namanya kasih, hanya mengenal namanya kasih, atau yang biasa disebut cinta, bahasa Arabnya eros, gitu ya. Hanya itu yang dikenal oleh dunia, atau cinta hawa nafsu. Hanya itu yang dikenal oleh dunia, betul. Setiap kali bilang kasih, adalah bilang ngomong tentang senang. Setiap kali ngomong tentang cinta, adalah pelampiasan hawa